Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu Nila akan menjelaskan tentang sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Jadi perhatikan baik-baik ya. Terima kasih. Ya, perhatikan ya sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Pertama, nilai trigonometri dalam berbagai kuadran. Jadi, dalam satu lingkaran penuh itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, mulai dari 0 derajat sampai ke 360 derajat. Ya, di kuadran 1 semua positif, artinya nilai sin, nilai cos, nilai tangen, sekan, kosekan, dan kotangen pasti bernilai positif. Nah, di kuadran 2 hanya nilai sin dan kosekan saja yang bernilai positif. Dan di kuadran ketiga hanya tangen dan kotangen saja yang nilainya positif. Lalu di kuadran 4 hanya cos dan sekan saja yang nilainya positif. Ya, berikut adalah cara mudah menghafal sudut berelasi. Ya, kita sepakati dulu bahwa 90 dan 270 kita anggap sebagai ganjil. Di mana ketika ganjil maka fungsi akan berubah. Kemudian 180 dan 360 kita anggap sebagai genap, di mana saat genap maka dikatakan fungsi tetap. Nah, hal yang kedua yang harus kita ingat adalah perubahan fungsi. Sin akan berubah jadi cos, cos akan berubah jadi sin. Lalu tang akan berubah jadi kot, kemudian kot akan berubah jadi tan. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ya. Contoh, sin 150 derajat. Nah, kita kan tidak tahu berapa besarnya, kita hanya tahu sudut istimewa dari kuadran 1. Nah, sin 150 berarti kita bisa gunakan menjadi sin 90 ditambah alfa. Nah, agar mendapatkan hasil 150, maka 90-nya harus ditambah berapa? Maka sin 90-nya harus ditambah dengan 60. Nah, sekarang perhatikan. 90 tadi kita sudah sepakati adalah ganjil. Nah, ketika dia ganjil maka fungsi berubah. Ya, maka karena dia ganjil, fungsi sin akan berubah menjadi cos. Lalu sudut 60-nya kita tinggal pindahkan saja menjadi cos 60. Maka nilai cos 60 itu berapa? Nilainya adalah setengah. Nah, sekarang kita ingat dari di kuadran 150 letaknya ada di kuadran 2 dan sin di kuadran 2 nilainya positif. Maka sin 150 nilainya sama dengan positif setengah. Mudah bukan? Atau kita bisa menggunakan sudut yang lain. Misalnya, sin 150 kita menggunakan 180. Berarti sin 180 dikurang alfa. Agar menjadi 150, maka 180-nya kita kurangi dengan 30. Nah, sekarang tadi kita sudah sepakati bahwa 180 ini adalah genap. Ketika genap maka fungsinya tetap. Maka di sini dia tetap menjadi fungsi sin. Maka tinggal kita pindahkan menjadi sin 30. Nah, sin 30 nilainya berapa? Setengah. Nah, tadi sin 150, sudut 150 ada di kuadran 2. Maka sin di kuadran 2 positif sehingga hasilnya adalah positif setengah. Nah, bisa kita bandingkan bahwa dengan cara yang berbeda hasilnya sama. Tentu mudah sekali untuk dipahami ya. Ya, sekarang kita kerjakan contoh-contoh selanjutnya. Ya, yang nomor 1, sin 120. Nah, kita bisa menggunakan langkah yang tadi. Berarti
sin 120 itu sama seperti sin. Nah, kita mau pakai berapa? Apakah kita mau pakai 90 ditambah alfa atau kita mau pakai 180 dikurang alfa? Nah, misalnya kita pakai yang sin 90 ditambah alfa. Nah, biar jadi 120, maka 90-nya kita tambah dengan 30 ya, menjadi sin 90 ditambah 30. Nah, karena 90 ini adalah ganjil, maka fungsi sin berubah menjadi cos, maka menjadi cos 30. Nah, cos 30 nilainya berapa? Cos 30 nilainya adalah 1/2 akar 3. Nah, karena 120 adalah di kuadran 2, maka sin 120 pasti nilainya positif, sehingga hasilnya adalah setengah akar 3. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan contoh yang nomor 2. Cos 225. Nah, cos 225 misalkan kita menggunakan 180. Berarti cos 180 ditambah 45. Nah, sekarang diingat, ini genap ya. Karena genap, maka fungsinya tetap. Berarti cos, ini tinggal kita pindahkan menjadi cos 45. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat 225 itu ada di kuadran yang ketiga. Cos di kuadran 3 nilainya negatif, maka kita tambahkan min di sini menjadi min cos 45. Karena cos 45 nilainya setengah akar 2, maka ini menjadi min setengah akar 2. Paham ya? Jadi cos 225 sama dengan min setengah akar 2. Ya. Ya, kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Jika sin 35 sama dengan X, maka cos 55 sama dengan, nah, kita gunakan 90. Berarti cos 90 dikurang alfa ya. Nah, berarti cos 90 dikurang 35, biar ketemu 55 kan. Nah, ini kan ganjil ya, karena ganjil fungsi cos berubah jadi sin 35. Nah, 55 ada di kuadran 1, berarti nilai cos di kuadran 1 adalah positif. Maka cos 55 sama dengan sin 35, di mana sin 35 adalah X, maka cos 55 nilainya juga sama dengan X. Mudah kan sampai di sini? Sekarang kita lanjutkan ke nomor yang 4. Hasil dari sin 20 dikali cos 50 dibagi cos 70 dikali sin 40. Jika dilihat sekilas, sebenarnya 20 sama 70 itu kan punya hubungan ya. 50 sama 40 juga punya hubungan. Jadi kita ubah salah satunya saja ya. Yang sin atau cos salah satunya, yang cos 50 dan 40 juga salah satunya saja. Misalnya, kita mau ubah yang atas yang sin 20, maka menjadi sin 90 dikurang 70 ya, dikali cos 90 dikurang 40. Nah, maka yang bawah kita salin ulang menjadi cos 70 dikali sin 40. Nah, sekarang kita ingat nih, ini kan ganjil ya. Karena ganjil, maka dia berubah menjadi cos 70 ya. 90 dikurang 70 sin 20 ya, maka dia kuadran 1, maka nilainya tetap positif. Dikali ini ganjil, maka dia berubah menjadi sin 40 ya, dibagi
cos 70 dikali sin 40. Nah, ternyata kita lihat hasilnya sama. Maka ketika ini dikali dan dibagi, hasilnya adalah 1. Mudah ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Sin 180 ditambah alfa ditambah cos 360 dikurang alfa dikurang sin 90 ditambah alfa. Kerjakan yang pertama. 180 itu genap ya, sehingga grafik fungsinya tetap menjadi sin x ya. 180 ditambah, berarti dia ada di kuadran 3. Sin di kuadran 3 nilainya negatif, berarti kita tambahkan min. Mudah ya. Lalu yang kedua kita hitung. 360 genap ya, maka fungsinya tetap cos x. 360 dikurang x, berarti di kuadran 4. Cos di kuadran 4 nilainya positif. Cukup jelas ya. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini. 90 ganjil, maka sinnya berubah menjadi cos x. 90 ditambah alfa itu berarti kuadran 2. Maka nilai sin di kuadran 2 tetap positif. Sekarang hasil-hasil ini kita gabungkan menjadi min sin x ditambah cos x ya dikurang cos x. Nah, dari sini kelihatan cos x dikurang cos x habis, berarti jawabannya adalah min sin x. Mudah ya. Ya, ini adalah contoh terakhir ya. Kita kerjakan ya. 135 sin 135 dikali tangan 135. Nah, sekarang kita kerjakan satu persatu, boleh. Sin 135 itu sama saja sin 90 ditambah 45. Nah, berarti ini adalah ganjil, maka dia menjadi cos 45 ya. Cos 45. 135 di kuadran 2, sin di kuadran 2 positif ya. Berarti ini nilainya sama dengan setengah akar 2. Kita simpan dulu. Sekarang kita kerjakan lagi. Tangan 135. Maka tangan ya, kita gunakan misalnya 180 dikuat 45 ya. Cukup jelas kan? Nah, sekarang kita lihat. Ini genap ya. Maka fungsinya tetap tangan 45. 135 ada di kuadran 2. Tangan di kuadran 2 nilainya negatif. Berarti kita tambahkan nilai negatif. Maka menjadi tangan 45 akan nilainya 1, maka menjadi min 1. Selanjutnya kita hitung cos 315. Cos 315 maka menjadi cos 360 dikurang 45. Nah, 360 itu genap ya. Maka fungsinya tetap cos 45. 315 ada di kuadran 4. Karena di kuadran 4, maka dia nilai cosnya positif. Maka ini menjadi setengah akar 2. Cukup jelas ya. Terakhir kita hitung sin 150 sama dengan sin ya 180 dikurang 30. Berarti sama dengan sin 30 sama dengan setengah ya, kuadran 2 jadi sinnya positif. Sekarang kita gabungkan semuanya. Berarti sin 135 dikali tangan 135 dibagi
cos 315 dikali sin 150 sama dengan setengah akar 2 dikali min 1 dibagi setengah akar 2 dikali setengah. Nah, ini sama hasil bagi yang satu, maka min 1 dibagi setengah adalah min 2. Ya, cukup jelas ya sampai di sini. Terima kasih. Ya, demikian beberapa penjelasan tentang sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Semoga kamu semakin paham dan semakin cinta matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.